Udah aman. Pak. Saya dengan klien saya melakukan pelaporan atas dugaan penipuan dan penggelapan oleh terduga salah satu usaha dari broker galeri property creativation yang kami duga dia sudah melakukan perbuatan penipuan dan penggelapan, dan korbannya memang bukan hanya satu, itu banyak. Dulu sebenarnya PT ini pernah kami laporkan karena pernah melakukan perbuatan serupa dengan mengatasnamakan broker. Dia menjual rumah-rumah orang yang tanpa kita tahu itu rumahnya sudah ada kuasa menjual atau tidak. Yang pasti para pembeli rumah ini, klien kita ini sudah menyerahkan uang, baik yang memang untuk pembelian cash maupun untuk pembelian secara kredit. Nah, uang kredit ini dia katakan bahwa dia akan mengurus semua untuk KPR-nya di perbankan, dan dalam waktu 1-2 bulan akan mendapat persetujuan dari bank. Korban ini sebenarnya kan kalau untuk DP itu kan dia tidak punya kewenangan untuk menerima uang itu mestinya harus begitu akadnya udah approve, udah terima dari bank, misalnya ada ACC untuk kreditnya dengan pagunya sekian, baru uang itu diserahkan, ditransfer ke pihak bank. Ini tidak ditransfer ke rekening perusahaan. Berapa itu, Pak? Nah, jadi PT Galeri ini dia terima uang ini tetapi tidak merealisasikan rumah-rumah yang dia janji-janjikan itu. Berapa jumlahnya? Jadi ada klien saya ini ada 3 orang, tetapi ada ulasan di medianya dia itu banyak sebenarnya korban penipuan itu. Itu kita bisa lihat sendiri di akun-akun media sosialnya dia. Jadi totalnya dari klien saya ini ada yang 200 juta, ada yang 100 juta, ada yang 70-an juta. Ya, mereka ini tadinya kan niat mau pengen punya rumah, Mas. Tetapi ketika itu ditipu, rumah tidak dapat, uang tidak kembali, mereka lari dari tanggung jawab. Kami sudah melakukan somasi. Dalam somasi itu mereka katakan akan mengembalikan. Tetapi kapan mengembalikannya itu udah bertahun-tahun orang-orang ini menunggu realisasi janji dari dia. Dari tahun berapa, Pak? Ada yang dari 2022, ada yang 2021, rata-rata di tahun-tahun segitu. Sudah lunas, Pak? Sudah sebagian sesuai dengan yang dia minta. Oh. Kantor galerinya di mana, Pak? Di Jalan Siliwangi, di Pamulang, depan Villa Dago, di lantai 2 di bawahnya ada toko garasi. Yeah. Mereka sudah mengurus sendiri di bank, tetapi tidak approve dari bank. Tiba-tiba ibu ini mendapatkan link dari galeri ini tadi, terus kontak, mereka komunikasi, oh bisa kami melakukan itu. Oh syukur kalau bisa, ya kami punya relasi dengan bank bla bla bla. Sampai ibu ini disuruh paksakan transfer uang 200 juta. Ternyata uang itu juga sampai hari ini tidak ada itu rumah itu, dan rumah itu udah ini perbuatan pidana, tipu murni. Pengacaranya mengatakan, lawyer ya, Bang? iya sekarang lawyer to lawyer. Makanya saya bilang waktu itu, ibu tolong kembalikan haknya klien saya. Akhirnya waktu itu dikembalikan, diberesin. Nah sekarang ternyata masih banyak korban-korban yang lain yang akan melakukan kasih kuasa baru ke saya. Itu ada 6 orang lagi. Jadi udah berapa manusia itu yang korbannya? Bang, tadi ke laporannya apa, Bang? Kasus Penipuan dan penggelapan. Ya, nanti kita akan lihat 378 sama 372. Nah itu. Jadi 37872 tadinya kita itu udah mau dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nilai kerugian berapa, Pak? Nilai kerugian ini sementara hampir 673 juta. Sudah ke BPSK, Pak? Di BPSK belum, nanti kami akan tetap ke sana. Yang pasti tolong ditindak dulu para broker-broker ini, baik pihak kewenangannya, untuk membersihkan. Di Tangsel ini tidak boleh. RR ini Rumahnya di mana, Pak? rumahnya di BSD sini. warga Ibu ngambil Warga Tangsel ya? Ini warga Tangerang sana.
Ada satu lagi warga Tangerang Kota. Ibu ngambil rumah di mana, Bu? Tadinya mau Ah. ngambil rumah di mana? Di Villa Dago. Oh, Villa Dago. Pertama tergiur dengan Taunya dari mana sih, Bu? Karena murah atau gimana? Atau mau oleh dari oleh sih? Oh ya. dari sekian lebih murah atau bagaimana? Itu dia nawarin bisa KPR, terus tapi saya disuruh DP besar. DP berapa? 200 juta. Tapi ternyata setelah mau diproses dia berdalih intinya kayak surat-suratnya nggak lengkap, terus yang jual rumah katanya suaminya istrinya sakit dan lain-lain. Ternyata setelah diselidikin rumahnya udah ditempatin orang lain. Artinya saat itu sempat survei ke rumah tersebut ya? Iya, sempat kosong, tapi ternyata Oh, kondisinya sudah kosong saat itu. ditempatin. Boleh ada kwitansi Pakai ya, Bu? kwitansi Ada. Nama perumahannya apa, Bu? Nama perumahannya apa? Yang Villa Dago tau? Oh, Villa Dago. Villa Dago. Harga berapa tuh, harga rumah berapa? 550. DP-nya 200. Iya. Sama, kalau Ibu sama juga Tapi di Villa Dago Ibu juga. sebelumnya udah ngecek belum nih, Mbak? daerah apa? Ini tanah. Ini Jaya. Tapi komunikasi tetap lancar atau Enggak. atau Mereka sempat lari-lari. Tapi sebelumnya pertama kali komunikasi lewat langsung gitu. Saya langsung ke kantor ya. Tahun berapa tuh? 2023. Mbak, Sekarang dekat-dekatan nggak ada komunikasi Belum lagi. ada. Mereka susah dihubungi. Mbak dengan Kantongnya ada tutup. Kadang sepi, kadang ada orang tapi cuma OB. Mbak sementara dengan kasus seperti ini, keluarga bagaimana nih? Ya, dia kecewa ya Mas, karena itu kan harusnya dibuat di rumah. Tapi ternyata malah nggak tahu dikemanain uang saya kan. Jadi saya percayakan ke Pak. Oke. Siap. Makasih. Makasih, Pak. Makasih.